daerah sana walaupun besar, tapi materialnya resisten atau tidak mudah tererosi. Jadi ukurannya masih besar-besar, apa namanya, ronanya masih seperti itu, shadow-nya, bayangannya itu juga masih kasar. Beda yang di bagian satu, material-material yang tererosi dari lokasi nomor 2 ini terbawa aliran air ke bawah, tersedimentasi di bawah ini. Sedimentasi mengelumpuk di sini, serta ketika terjadi erosi disebabkan karena hujan dan cuaca ya. Hujan dia mengikis batuan gitu atau mengikis tanah. Nah, wilayah ini lebih terkikis duluan atau semakin tipis ya. Ukuran batuannya akan dari besar berubah menjadi kecil, tanahnya juga yang awalnya tebal berubah menjadi tipis, terbawa ke arah aliran sungai yang menuju ke laut. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan karena konsep generalisasi. Ukuran peta yang kita tentukan akan menyebabkan delineasi kita berbeda. Yang tadinya di sini kita jadikan satu sebagai dataran aluvial gitu ya, dataran gitu. Nah, ini kita mulai temukan bentukan yang lain gitu. Ini kita temukan bentukan yang lain. Jadi di Bantul itu ternyata tidak 100% datar. Ada wilayah-wilayah berbukit di Bantul yang disebabkan karena genesis masa lalunya seperti apa. Tentunya hierarki skala peta itu sangat perlu Anda pertimbangkan. Nah, ketika di zoom lagi untuk pemetaan skala besar pasti ada lagi. Nah, ini kan saya menggunakan data yang sama tapi zoomnya berbeda. Harusnya ketika zoomnya seperti ini, resolusi spasial dari data DEM-nya pun akan berubah, lebih detail lagi. Nah, ini akan beda lagi ini di daerah sini akan berbeda dengan wilayah yang ada di sini. Ini adalah lereng bawah, ini lereng tengahnya, lereng bawah, lereng tengah, lereng atas gitu. Jadi dari ketika kita ambil cross section kayak gini, ini datanya bisa jadi seperti ini. Lereng bawah, lereng tengah, lereng atas. Jadi perbedaan generalisasi peta akan mempengaruhi delineasi kita. Begitu seterusnya. Itu menjelaskan dari hierarki skala peta di geomorfologi. Hubungannya apa? Nah, nanti data input yang kita gunakan itu juga akan berbeda-beda. Nilai error dari data GPS-nya akan berbeda-beda, kompleksitas terenya akan berbeda-beda. Ini dari penelitian Hengel ya, jadi dia sudah membuat usulan terkait dengan resolusi yang bisa digunakan untuk peta geomorfologi. Nah, ini adalah data dari Tobler ya, 1988. Ini juga kita gunakan di PJ. Ketika kita mau analisis skala 50.000, minimal start resolusinya adalah 25 meter. Itu sudah ditentukan. Terkait dengan itu, kalau kita mau pemetaan skala besar, ini dari bukunya Pak Zuidam. Pak Zuidam, ketika kita ingin memetakan skala besar, data yang dibutuhkan yaitu peta topografi dari LIDAR ataupun dari peta RBI dengan resolusi dengan skala 1:5.000, 1:10.000. Sumbernya bisa dari cita satelit, bisa dari peta dasar. Cita satelit yang digunakan adalah foto udara, CSRT, spot yang high res. Resolusi menengah bisa gunakan data radar, bisa juga terasar. Resolusi kecil bisa dari SRTM, data radar juga, tapi yang 90 meter, bisa dari Landsat, bisa dari spot. Jadi menentukan skala di awal itu sangat penting untuk meninjau data yang akan kita gunakan. Karena beda resolusi akan beda kenampakan ya. Kita cek sendiri dari SRTM dan radar terasar gitu ya. Pasti topografinya kesannya akan berbeda. Interpretasi citra untuk pemetaan geomorfologi secara visual bisa dari
foto udara, citra satelit, data DEM, dan foto udara format kecil dari structure from motion. Kalau ini pakai foto udaranya dari pesawat ya, dan macam-macam. Jadi apapun data penginderaan jauh yang merupakan informasi geospasial dasar bisa digunakan untuk interpretasi geomorfologi. Contohnya interpretasi zaman dulu masih kayak gini. Kalian cukup beruntung sudah menggunakan digital komputer ya. Zaman dulu masih pakai ini. Ini masih ada di UGM, masih ada di PGSP, BIG juga masih ada. Dimuseumkan. Oke, itu contohnya. Kita coba langsung ke bagian Nah, interpretasi foto udara kalau dari atas kita delineasi, bentukannya bisa seperti ini. Ini adalah salah satu nama dari bentuk lahan ya. Cockpit, ridge, dolin, batas dolin itu adalah nama bentuk lahan. Ada banyak sekali nama bentuk lahan. Bisa satu mata kuliah sendiri mempelajari geomorfologi. Nah, kalau kalian menemukan kayak gini, ini akan semakin challenging lagi pada skala besar seperti apa. Dicek dari citra satelit, kita gunakan transformasi warna, berbeda-beda sekali bentukannya seperti ini. Ini yang tadi kalian lihat di foto ya, bentukannya kayak gini. Sangat sulit diinterpretasi bukan? Karena ini adalah perbukitan Gunung Sewu di daerah Kars ya. Hanya dari foto udara kan sulit. Tapi ketika kalian menggunakan citra satelit, ini bisa sangat membantu. Bisa dengan transformasi warnanya seperti apa namanya enhancement-nya dengan menggunakan apa, itu bisa kita ketahui. Karena kembali lagi di penginderaan jauh kita manipulasinya adalah manipulasi citra satelit. Kita dengan menggabungkan interpretasi citra satelit dengan analisis pola aliran, kita bisa mengetahui kondisi geologi dan geomorfologi lokasi kajian. Kalau di sekitar kita di Merapi Merbabu, saya bilang tadi dendritik itu di wilayah gunung api karena alirannya ke samping gitu ya. Kalau radial. Kalau dendritik daerahnya cenderung lebih datar, sungainya banyak sekali cabangnya, bisa dicek, cabangnya bisa banyak cabang. Kalau di daerah Lipatan, ada sebagian Lipatan itu yang ada di Karangsambung, Jawa Tengah. Jadi ini igirnya, ini lembahnya, jadi airnya akan ke sana, Ini lembahnya, ini igirnya, airnya akan ke sana. Jadi akan lihat lipatan seperti ini. Sehingga pola airnya adalah trellis. Pola aliran rektangular kita bisa cek di Gunung Kidul, di Danau Dolin, beberapa Danau Dolin, bisa ditemukan pola aliran rektangular. Multibasinal, daerah Kars, di sini nggak ada alirannya, hanya terlihat cekungan-cekungan ataupun batas air yang ada di sini. Ini terdapat di Kars Gunung Sewu, Gunung Kidul. Untuk melakukan interpretasi geomorfologi ini sangat challenging buat kalian, sehingga saya berikan pengantarnya berupa tadi menganalisis morfologi, material, proses. Nah, morfologi sudah melihat ada perbedaan morfologi, katakanlah di sini, terus di sini, ada morfologi, di citra yang lain juga terlihat ya, perbedaan morfologi. Nah, ini bisa membantu kalian interpretasi. Kalau kita tandai bentuk lahan vulkanik ya, kita interpretasi
coba interpretasi bentuk lahan vulkanik, ada V1, V2, V3, V4 gitu ya. Ini perbedaan morfologi yang terlihat di citra, bisa kita tandai, kita delineasi menjadi berbagai macam bentukan. V1, katakanlah V1 itu adalah kerucut gunung apinya. V2.1 itu adalah gunung api muda. V.2 lereng atas gunung api tua, Merapi tua. Jadi V2 ini adalah sama-sama lereng atas. Yang pertama adalah umurnya yang masih muda, yang kedua adalah umur yang sudah tua. Muda dan tua kita cek dari material. Misalnya ada V3. V3 itu apa? V3 adalah lereng tengah, V4 adalah bukit gunung api. Karena di sini ada bentukan bukit ya di sini. Bukit gunung api. Kalau didetailkan lagi namanya Barango. Ini yang menyebabkan wilayah di Pakem itu Pakem nggak kena awan panas. Jadi waktu ada erupsi gitu, awan panasnya belok karena nabrak Barango ini, bukit gunung api. Kita coba interpretasi dari bentuk lahan asal solusional daerah Kars. Intinya kayak gini, ada berbagai macam bentuk ya. Jadi yang pertama adalah K1, itu adalah lembah berbatuan anggota Formasi Wonosari. Ini adalah contoh-contoh morfologinya, ada yang berlembah, ada yang datar. Tapi ketika kita cek di materialnya di peta geologi, formasi batuannya adalah formasi batuan Wonosari. Jadi ya udah kita masukkan daerah tersebut adalah lembah perbukitan Kars terkekar lemah anggota formasi Wonosari. Ini satu, kedua yang keduanya terkekar sedang atau tererosi sedang berbatuan formasi Wonosari. Yang kedua, ini ada perbukitannya, ada karsnya. Jadi perbukitan kars denodasional berbatuan anggota Wonosari, anggota formasi Wonosari. Jadi interpretasi paling sulit itu ya di bentuk lahan solusional ini, daerah kars. Nah, di UPN ini beruntungnya kita memang punya salah satu ahli di bidang hidrologi kars, hidrogeologi kars, itu Prof. Sari ya. Prof. Sari itu publikasinya banyak sekali di daerah Kars Gunung Sewu, terkait analisis batuan yang ada di sana, sedimennya gimana, air tanahnya gimana. Beliau banyak meneliti di sana, sehingga memang beliau mendapatkan profesor itu karena jumlah penelitian yang banyak sekali terkait dengan bentuk lahan asal solusional ini. Yang berikutnya adalah bentuk lahan asal denodasional. Denodasional itu karena adanya pengikisan ya, karena prosesnya yang dominan itu pengikisan. Ada banyak sekali yang bisa kita delineasi di peta geomorfologi ataupun dari data citra satelit kita delineasi menjadi informasi geomorfologi. Ada yang perbukitan denodasional terkikis kuat, terkikis sedang, terkikis lemah, lereng kaki koluvial, hingga lereng kaki koluvial yang berbeda batuan. Ini batuan aluvium, ini batuan semilir. Nah, ini manfaatnya kita mengetahui morfologi, material, dan proses. Ini masih denodasional. Nah, ini contoh yang bentuk lahan asal struktural. Ini ada di wilayah Langgeran, terus sedikit ke arah Bayat, di sesar opaknya itu adalah daerah struktural karena patahan ya. Kita bisa interpretasi berbagai informasi, yaitu adalah daerah di puncak pegunungan struktural yang wilayahnya di atas ini, morfologinya di atas ini, gitu ya. Terus ada juga S2, pegunungan struktural dengan batuan yang berbeda di daerah ini. S2. S6.1 Bawir Sesar, karena yang sini belum tererosi, yang ini kesan bayangannya sedikit, ya ini kesan shadow-nya atau bayangan banyak ya. Jadi ini didefinisikan bukan
gunung struktural lagi, dia didefinisikan sebagai gawir sesar. Gawir sesar itu adalah escarpment daerah yang di sini sudah tererosi, di sini masih bukit gitu ya. Di ini bukitnya masih landai, ini tererosi, materialnya tererosi. Jadi seperti ini datarannya di sini, ini ada tebing di situ. Nah, ini adalah gawir sesar. Ini di Bantul sampai ke Klaten, bayangkan kayak gini. Contoh lain, perbukitan struktural ini ada di apa namanya, Parangtritis sampai ke Bayat tadi ya. Dari Parangtritis sampai ke Bayat. Dari samping fotonya kayak gini, yang udah pernah membantu ke Parangtritis pasti melihat ada perbukitan seperti ini. Berikutnya adalah asal proses marin. Ini biasanya berada di laut ya, di pesisir pantai ya. Jadi di pesisir pantai itu bisa didelinasi juga. Ada berbeda-beda. Ada yang namanya gisik, beting gisik muda, beting gisik tua. Nah itu di apa namanya pesisir kondisinya beda-beda. Ini delineasinya. Materialnya, morfologinya boleh mirip, tapi materialnya berbeda. Materialnya yang ini dominan pasir, ini udah pasir bervegetasi, ini sudah berubah menjadi tanian, ini berubah menjadi pemukiman. Nah ini kan membatasi morfologi tersebut. Itu cara kita interpretasi citra satelit resolusi menengah sangat baik digunakan untuk pemetaan geomorfologi skala kecil hingga skala menengah. Ini sudah ada contohnya peta geomorfologi daerah Parangtritis dan sekitarnya dari penelitiannya Mbak Nurwi Hastuti tahun 2013. Warna itu merepresentasikan bentuk lahan. Jadi hasil delineasi tadi direpresentasikan dari bentuk lahan. Kalau di geologi ada genesis, informasi terkait umur dan lapisan. Di peta geomorfologi ada informasi genesis bentuk lahan. Nah, di dalam ini dibantu dengan adanya cross section. Data cross section ini nanti merepresentasikan morfologi. Jadi yang pertama adalah bentuk lahannya apa, yang kedua yaitu adalah morfologinya bagaimana. Ini prosesnya dijelaskan di sini. Proses material. Itu. Data yang dibutuhkan jelas tadi kita sudah sebutkan data DEM. Karena data DEM ketika di drag ataupun di superimpose nanti jadinya bisa kayak gini. Proses delineasinya seperti ini. Berawal dari yang morfologi utamanya seperti apa, yang membedakan, baru ke lebih detail. Jadi seperti ini. Dimulai dari kenampakan yang paling mudah dibedakan, yaitu morfologi, lalu diperinci lagi dengan kesamaan karakteristik geomorfologi dari materialnya, dari prosesnya. Interpretasinya dengan menggunakan profil graph, kita cek kemiringannya seperti apa, perubahan morfologi lerengnya seperti apa. Begitu. Manfaatannya bisa banyak sekali, hasil yang bisa kita interpretasi, yaitu di skala besar, kita bisa analisis suatu daerah aliran sungai, dengan pendekatan fotogrametri juga, kita bisa mengetahui kebencanaan di wilayah tersebut. Ini contohnya dari peta suatu lereng, diakuisisi dari foto udara, dan dibantu dari citra satelit, kita bisa melihat DED-nya, depth of difference-nya, material yang hilang ada berapa, lalu didelineasi dari data DSM-nya, fitur longsornya ada apa saja, mulai dari puncak, material akumulasi, kaki longsor, singkapan, tubuh longsornya seperti apa. Jadi ya, manfaat dari kita memahami morfologi material proses. Jadi Landsat Fitter ini adalah morfologi dan proses yang terjadi.
Ini foto saya dulu semasa muda. Begitu juga dengan yang ini ya, jadi ada 2 longsor yang pernah saya delineasi morfologinya dan saya ukur pergerakan longsor tersebut. Ini contohnya. Banyak sekali fitur yang bisa diusulkan atau bisa divisualisasi di sini. Itu terkait dengan interpretasi data geomorfologi dan geologi. Nah, kita coba masuk ke informasi tematik lain. Dari informasi geologi dan geomorfologi, terutama terkait geomorfologi dari bentuk lahannya, kita bisa membuat peta sistem lahan dan peta ecoregion. Di Indonesia, peta sistem lahan dikoordinasi oleh BIG, peta ecoregion dikoordinasi oleh KLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini peta tematik yang erat kaitannya dengan kajian geomorfologi dan bentuk lahan. Sistem lahan merupakan informasi gabungan dari prinsip ekologi yang berhubungan dengan tipe batuan, hidroklimat, bentuk lahan, landform, kondisi tanah, organisme yang ada di sana, yang menghasilkan sistem. Nah, ini makanya dinamakan sistem. Karena satu kesatuan, satu faktor mempengaruhi faktor yang lain. Sedangkan ecoregion, dia hampir mirip dengan sistem lahan, dia memiliki kesamaan ciri, dan polanya sangat dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan alam. Yang menggambarkan integritas sistem lahan dan lingkungan hidup. Ini Bu Retno Wulan, salah satu surveyor pemetaan madya di BIG. Dia salah satu pencetus dari sistem lahan. Ini proyek dari Belanda sebenarnya, karena Belanda ingin proyek dari Inggris, karena wilayah yang dijajah Inggris kala itu sudah terlalu padat, sudah terlalu penuh. Jadi Inggris memberikan proyek Indonesia untuk memindahkan warga lokal ke daerah yang lain. Sehingga memang di zaman kolonial dulu, proyek ini diusulkan oleh kerajaan Inggris dengan judul REPROT ya, Regional Physical Planning Program for Transmigration. Makanya ada orang-orang Jawa di Sumatera, Kalimantan, Papua gitu memang salah satu program zaman dulu adalah transmigrasi supaya Jawa tidak terlalu penuh. Yang dianalisis apa saja? Ada potensi lahan, peta sistem lahan, dan rencana tata ruang wilayah. Contohnya seperti ini, land system map. Basisnya tetap morfologi, unit pemetaannya adalah geomorfologi, namun atributnya lebih banyak lagi dari peta geomorfologi. Atributnya diisi tanah, vegetasi, hidroklimat, dan sebagainya. Terus berikutnya adalah geomorfologi map yang ada di sana adalah ecoregion. Ini adalah kesamaan ciri iklim tanah, air, flora, fauna, dan interaksi yang ada di sana. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Unit analisisnya adalah geomorfologi, delineasinya berdasarkan ecoregion atau bentuk lahan. Nah, di dalam satu fitur ini dia memiliki berbagai macam informasi. Nah, ini salah satu peta tematik yang wajib kalian ketahui ya, karena banyak sekali bukaan pekerjaan untuk lulusan geomatika yang mengurus pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi kemarin ketika tim dosen membuat RPS peta tematik kebumian, itu ternyata universitas lain juga melakukan hal yang sama dengan memasukkan sistem lahan dan ecoregion ini masuk ke dalam kurikulum pengajaran. Entah itu di ITERA, ITB, Undip, ITS, mereka mayoritas mempelajari bagaimana membuat sistem lahan, bagaimana peta ecoregion itu terbentuk. Karena basicnya adalah spasial. Dan geomatika ini salah satu prodi atau jurusan yang sangat erat dengan data spasial. Itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Jadi ini pengantarnya dari saya untuk informasi geologi geomorfologi tadi.
bisa menjadi data terkait sumber daya lahan. Silakan tugasnya dikerjakan, untuk lebih memperdalam terkait dengan, eee, informasi geologi dan geomorfologi, hands on langsung, nanti dikumpulkan di Spada dalam bentuk link, Google Word, masukkan ke situ. Nanti, pertemuan berikutnya kita akan udah membahas terkait dengan informasi, sumber daya air, informasi geospasial terkait sumber daya air. Jadi, silahkan pertemuannya ya sumber daya air itu besok Jumat, kalau, nggak ada kegiatan atau acara, jadi bisa kita masuk ke informasi